Shalom, selamat pagi semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan renungan pagi, dan sebelum kita melakukan renungan, kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau telah membantu kita untuk bangun di pagi hari ini dan melakukan renungan sebelum melakukan aktivitas kami di hari ini Tuhan. Dan semoga Engkau menyertai kita selalu Tuhan. Dan sebelum kita melakukan renungan ini, kiranya Engkau sucikan hati dan pikiran kami agar bisa memahami firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada renungan kita pagi hari ini yang berjudul Murah Hati, saya mengambil pada kitab Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan ayat 15 dan 16. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya mengambil contoh dari pidato ketika Ibu Teresa menerima penghargaan Nobel. Ada seorang lelaki yang datang kepadanya meminta bantuan. Ia memberikan beras kepada lelaki itu. Ketika lelaki itu pulang, dia melihat tetangganya yang tak punya beras, lalu membagikan beras itu. Ibu Teresa bertanya, mengapa ia membagi beras itu kepada tetangganya? Lelaki itu pun menjawab, sebab tetangganya tak punya beras, sementara ia punya, jadi ia berbagi. Itulah murah hati. Melanjutkan pengajarannya tentang perbuatan baik, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur untuk menjelaskan prinsip yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Yesus menunjukkan keutamaan atau menutup hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ini bukan perkara mudah, sebab sangat terkait dengan sifat dasar setiap orang, yakni ego. Dalam hal ini, benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak. Musuh utama dari setiap orang adalah dirinya sendiri. Prinsip utama dari kerajaan Allah adalah kemurahan hati. Ia adalah Allah yang murah hati, dan oleh karena itu ia mendapat menerima siapa saja yang di dalam kerajaannya, sesuai dengan kemurahan hatinya. Murah hati pada gilirannya harus menjadi mutu hidup dari setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, serta sudah menerima jaminan keselamatan kekal. Sikap murah hati ini harus dimunculkan dalam seluruh perilaku hidup keseharian umat Tuhan, bukan agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, sebaliknya, justru karena sudah dijamin masuk ke dalam kerajaannya. Allah dengan tidak memandang apa dan siapa menyatakan kemurahannya melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dia memberi kita keselamatan dan berbagai karunia rohani. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sikap murah hati dalam kehidupan kita saat ini. Satu diantaranya adalah kesediaan untuk menerima setiap orang apa adanya, memperlakukan mereka sebagai sama manusia, dan memberi apa yang diperlukan. Dalam renungan pagi hari ini, semoga kita semua dapat mengambil kesimpulan dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas bantuan-Mu. Engkau telah membangunkan jiwa dan raga kami untuk mengikuti renungan pada pagi hari ini. Dan semoga renungan hari ini bisa menjadi berkat untuk kami semua dan menjadi pedoman hidup. Kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Dan berkati teman-teman kita yang belum bisa mengikuti renungan pagi ini Tuhan. Bila mereka ada kesibukan lain dan tidak bisa
mengikuti renungan hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas bantuanmu pada renungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.